Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Selamat Hari May Day 2020, kawan-kawan, baik kawan-kawan mahasiswa maupun kawan-kawan buruh Indonesia yang hari ini memperingati Hari Buruh Internasional May Day 2020. Ya, selamat memperingati Hari May Day sedunia, kawan-kawan semua, kawan-kawan pekerja, kawan-kawan buruh, kawan-kawan baik itu kawan-kawan yang bekerja berkerah putih maupun kawan-kawan manufaktur, dimanapun kawan-kawan buruh pekerja seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia berada. Selamat memperingati Hari May Day 2020 sedunia. Viva Worker in the world. Ya, hari ini sengaja kita bertemu, bertatap muka, berdiskusi kajian online yang diselenggarakan oleh kawan-kawan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dengan tema May Day hari ini di tengah COVID-19, wabah non alam, terkait nasib buruh, nasib pekerja yang terlockdown, atau lebih tepatnya yang ter-PHK dan dirumahkan karena wabah non alam COVID-19, Coronavirus Disease 19. Ya, mungkin pertama kali saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Antoni Matondang, pengurus wilayah SPBI Surabaya, Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia, wilayah Surabaya. Kawan-kawan IMM Komisariat Ibnu Rusyid UIN Sunan Ampel Surabaya. Hari ini saya mencoba berdiskusi dengan kawan-kawan mahasiswa maupun kawan-kawan buruh yang mungkin hari ini mengikuti kajian online ini. Lewat pemaparan mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini, saya ingin flashback sebentar bahwasanya peringatan May Day itu sering kita dengar peringatan perjuangan kelas buruh di Amerika Serikat yang melakukan mogok nasional waktu itu tahun 1886. Sekitar 200.000 buruh mogok total untuk memperjuangkan haknya, hak bekerja, hak jam kerja yang sebelumnya 10 jam sampai 16 jam kerja. Berjuang menuntut untuk menjadi 8 jam kerja, bahkan sampai hari ini sampai 7 jam kerja. Itu adalah proses perjuangan kaum buruh kelas pekerja untuk menuntut pemerintahan, menuntut rezim agar jam kerja kawan-kawan pekerja tidak manusiawi, menjadi jam kerja yang rasional, jam kerja yang bisa diselaraskan dengan istirahat sebagai manusia, sebagai pekerja yang membutuhkan istirahat, membutuhkan rekreasi, membutuhkan waktu-waktu keluarga dan lain sebagainya. Waktu itu kawan-kawan pekerja buruh Amerika
tidak serta-merta berhasil memperjuangkan jam kerja maupun menuntut upah yang layak pada waktu itu, tetapi melalui proses yang panjang bertahun-tahun sebelumnya, sampai pada hari momen itu kawan-kawan pekerja waktu itu berhasil memperjuangkan hak jam kerja sedemikian rupa sampai 8 jam kerja. Bayangkan kawan-kawan, ketika kita bekerja 10-16 jam, kapan waktu kita istirahat? Kapan waktu kita untuk bersama keluarga? Kita tidak bisa menikmati waktu-waktu tertentu tersebut. Menghubungkan kawan-kawan hari ini, melihat nasib buruh yang terjadi hari ini mulai dari bulan Maret, sejak pemerintahan Jokowi mengumumkan Indonesia sebagai juga yang menderita terkait wabah COVID-19, wabah non alam. Sampai sekarang banyak PHK buruh yang terjadi di seluruh Indonesia, lebih-lebih di Jawa Timur. PHK tersebut pada umumnya dikarenakan merugi karena wabah COVID-19. Di Jawa Timur sendiri, PHK terjadi ada 2. PHK yang dengan totalitas untuk PHK karena COVID-19 dan PHK karena dirumahkan karena perusahaan rugi, dan rata-rata tidak sesuai dengan kebijakan aturan perundang-undangan 13/2003, karena rata-rata perusahaan tidak bisa memberikan akuntabilitas, transparansi. Kalau dikatakan perusahaan itu merugi, biasanya harusnya ada audit independen yang 2 tahun berturut-turut perusahaan dikatakan merugi, baru bisa perusahaan tersebut mem-PHK pekerjanya dan mengutamakan hak-hak pesangon, hak-hak normatif pekerjanya tersebut sebelum membayar utang-utang perusahaan terhadap pihak lain. Tetapi hal ini belum sampai sekarang, kita SPBI belum pernah mendengar apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan di Indonesia, terutama tidak ada proses-proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengawasan Disnaker, baik itu kota, kabupaten maupun tingkatan provinsi. Kita belum mendengar, kita belum pernah melihat berita, melihat realitas bahwasanya perusahaan tersebut sebelum mem-PHK pekerjanya, mem-PHK buruhnya, itu dilakukan audit independen yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya melihat situasi perekonomian perusahaan, tetapi langsung perusahaan, manajemen ataupun pengusaha tersebut mengumumkan PHK terhadap pekerja-pekerjanya, terhadap buruh-buruhnya. Lah ini yang kita sayangkan. Tidak ada fungsi kontrol, fungsi pengawasan terhadap situasi-situasi yang dibutuhkan oleh buruh, oleh pekerja ketika akan di-PHK oleh pihak perusahaan ataupun akan dirumahkan oleh pihak perusahaan. Seperti halnya kemarin beberapa hari yang lalu telah ada jaring pengaman yang digaung-gaungkan oleh pihak pemerintah Jokowi
yaitu kartu prakerja. Ketika pemerintah berusaha mengcounter kartu prakerja, tetapi realitasnya itu adalah proyek ataupun program besar pemerintahan ini untuk menjual belikan program kartu prakerja tersebut. Mungkin kawan-kawan mahasiswa juga sudah mengetahui di banyak berita media bahwasanya kartu program prakerja baik dari sisi teknis maupun dari sisi verifikasi ataupun dari sisi sebelum program ini terjadi tidak ada proses lelang. Nah, hal-hal ini yang dari sisi pra maupun pra program ini terjadi maupun program ini terjadi pun tidak bisa dinikmati para pekerja yang ter-PHK maupun yang dirumahkan oleh pengusaha yang terdampak COVID-19 ini. Ini yang mungkin jadi garis besar kita, bahwa hanya dari sisi kawan-kawan melihat situasi di sisi kawan-kawan pekerja ataupun buruh di PHK, tetapi di sisi yang lain yang berbeda, mereka tidak ada jaminan kepastian, jaminan pengaman ekonomi terhadap yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilakukan oleh negara. Kita lihat bahkan yang tadi saya katakan, di beberapa hari yang lalu kita sudah berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Timur, dalam hal ini Disnaker Provinsi Jawa Timur Pak Himawan menyadari sendiri bahwasanya yang seharusnya program prakerja ini di bawah naungan Kemenaker, tetapi realitasnya itu di bawah Kemenko. Nah, ini yang tanda tanya besar, pertanyaan besar kita, yang seharusnya ini adalah untuk pekerja, untuk buruh, dan seharusnya di bawah pengawasan, di bawah eksekusi ataupun dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Tetapi ironisnya ini di bawah Kementerian Kemenko dan teknisnya di bawah Kominfo, Kementerian Informasi. Lah ini yang sangat ironis, bahwasanya Indonesia mengalami COVID-19 tetapi penanganan untuk jaringan pengaman sosial ekonominya terkesan tidak serius, diserahkan kepada kementerian yang tidak kompeten di dalam bidangnya. Lah ini yang mungkin jadi catatan kita Serikat Buruh, bahwasanya ada pertanyaan di kawan-kawan serikat pekerja yang realitasnya, yang seharusnya yang mempunyai data, yang mempunyai kredibilitas terhadap para pekerja yang ter-PHK maupun yang dirumahkan adalah Kemenaker. Tetapi sayangnya ini diambil alih oleh Kemenko dan Kominfo. Nah, pihak Disnaker Provinsi Jawa Timur sangat menyayangkan hal itu, karena pasca di launchingnya 2 hari itu adalah ditargetkan 16.000 pada gelombang pertama, 16.000 pekerja, tetapi realitasnya sudah banyak yang mendaftar, bahkan sampai 32.000 peserta yang sudah mendaftar online. Nah, tetapi di sisi yang lain, di sisi teknisnya, kawan-kawan pekerja manufaktur ini sangat-sangat dirugikan, karena teknologi yang dipahami oleh kawan-kawan manufaktur itu tidak sampai bisa mengena ke akar rumput, yaitu buruh itu sendiri yang rata-rata pendidikannya SD, SMP, tidak mengenal yang itu namanya online, yang namanya itu Gmail, email, ataupun online yang seperti teknologi yang seperti yang diharuskan dalam hal program prakerja tersebut. Ini yang kita sudah komplainkan kepada pihak Disnaker Provinsi Jawa Timur. Tetapi ya lagi-lagi
reaksinya memang ini bukan kapasitas dan tanggung jawab Disnaker Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Kemenaker, karena ini adalah yang bertanggung jawab Kemenko dan Kominfo. Mereka pihak dinas tidak bisa berbuat apa-apa. Lah, ini catatan besar bagi kita di tengah wabah non alam ini. Pemerintah bermain-main, tidak serius dalam menangani jaring pengaman ekonomi dampak PHK besar-besaran pengusaha yang ada di Indonesia ini. Sampai sekarang pun bermasalah terhadap program prakerja ini. Lah, ini yang mungkin kita bisa diskusikan nanti. Kawan-kawan bisa mungkin ada kendala-kendala apa yang mungkin saudara ataupun teman ataupun kawan lainnya yang mengakses kartu prakerja ini, kesulitannya ataupun hambatannya seperti apa. Kalau di kawan-kawan pabrik, kawan-kawan manufaktur di daerah-daerah itu komplainnya seperti itu yang saya sampaikan tadi. Terus saya lanjutkan ke sisi kemarin PSBB, yang terkait masalah PSBB. Seperti kawan-kawan ketahui, PSBB yang sudah berlaku di Jakarta dan diperpanjang dari 2 minggu, diperpanjang 2 minggu berikutnya, itu sangat-sangat tidak efektif. Apalagi yang beberapa hari yang lalu sudah diterapkan di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Karena pada prinsipnya ketika kita melihat wabah ataupun pandemi COVID-19 ini, itu idealnya di karantina wilayah. Kalau di negara lain ataupun negara berkembang lainnya menyebutnya lockdown, tapi di Indonesia dikenal dengan karantina wilayah. Tetapi sayangnya tidak diterapkan di Indonesia. Indonesia lebih memilih di PSBB di tingkatan wilayah-wilayah. Tadi pembatasan sosial skala besar ini sifatnya hanya wilayah tertentu yang dianggap oleh pemerintah kota maupun pemerintah daerah bahwasanya sudah zona merah dan pertumbuhan terpaparnya pasien itu sangat signifikan sekali. Jadi itu agar ditetapkan di darurat di PSBB. Lah, ini yang mungkin jadi pemahaman kita bersama bahwasanya dari waktu PSBB di Jakarta kemarin sudah ditetapkan, terus di wilayah-wilayah yang lain juga sudah ditetapkan, tetapi sampai sekarang pun pertumbuhan pasien yang terpapar itu juga sangat masih efektif. Artinya kalau saya boleh menyimpulkan sementara bahwasanya metode PSBB ini kurang efektif diberlakukan di Indonesia, karena menurut saya pribadi bahwasanya di Surabaya pun diterapkan seperti ini, pertumbuhannya juga masih masif. Ada pencegahan masih belum bisa memperlambat pasien-pasien yang terpapar ataupun tidak bisa serta-merta membatasi gerak manusia, gerak sosial untuk terpapar. Ya idealnya di lockdown luas wilayah yang memang ditetapkan zona merah tersebut di wilayah Indonesia. Dan juga yang paling urgent sekarang adalah yang menurut kita adalah diliburkan para pekerja yang sampai sekarang masih bekerja, yang sangat rawan sekali untuk terpapar, karena banyak sekali pengusaha-pengusaha yang masih belum menerapkan protokol
COVID-19. Fasilitas-fasilitas APD, fasilitas-fasilitas pencegahan seperti hand sanitizer, seperti masker ataupun hand glove dan lain sebagainya, ataupun thermal pengukur suhu, itu sampai sekarang jarang sekali. Nah, pada awalnya itu memang pencegahan itu tidak terjadi di beberapa industri-industri. Nah, baru ketika pemerintah daerah atau pemerintah provinsi ataupun kota kabupaten menerapkan PSBB seperti beberapa hari terakhir ini, baru perusahaan-perusahaan mentaati ataupun berusaha mentaati. Tapi meskipun seperti itu, masih ada perusahaan-perusahaan yang belum melakukan protokol COVID-19. Lah, ini yang mungkin jadi catatan kita juga, bahwasanya protokoler atau SOP COVID-19 maupun memberikan vitamin kepada pekerja agar bisa mempunyai imun ataupun kekebalan tubuh, kesehatan, tetapi realitasnya tidak ada pemenuhan vitamin untuk pekerja agar tetap sehat. Bahkan di level pengusaha skala nasional pun, seperti yang pengusaha-pengusaha restoran atau pengusaha-pengusaha yang mempekerjakan di bidang restoran, itu yang kita dengar di basis kita di KFC, itu sampai sekarang tidak ada vitamin untuk para pekerjanya, ataupun tidak ada proses pencegahan, yaitu pemeriksaan kesehatan berkala atau pemeriksaan pencegahan ketika pekerja itu ada sakit yang mungkin diindikasikan mengarah ke COVID-19. Nah, tidak ada pemeriksaan rapid test atau tidak ada pemeriksaan swab test ketika pekerja mengalami sakit yang mungkin diindikasikan atau diduga akan mengarah ke COVID-19. Lah, hal-hal ini yang mungkin juga rawan sekali kita lihat pekerja ataupun buruh ketika bekerja dengan resiko persentase yang tinggi sekali. Bayangkan saja ketika di Surabaya ini sudah ratusan orang yang sudah terpapar. Nah, ini yang catatan kita, bahwasanya protokoler tidak diterapkan maksimal, tidak ada pemberian vitamin, bahkan tidak ada pemeriksaan pencegahan kawan-kawan pekerja, kawan-kawan buruh. Nah, makanya kita juga sudah mempropagandakan jauh-jauh hari. Ketika pemerintah sudah menetapkan wabah non alam, kita sudah mempropagandakan, warning bahwasanya liburkan buruh, upah 100%. Nah, itu sudah amanah konstitusi, amanah undang-undang untuk keselamatan, untuk kesehatan para pekerja, para buruh, agar tidak menjadi tumbal omset ataupun laba pengusaha semata. Karena urusan soal nyawa lebih berharga daripada pekerjaan, daripada laba ataupun daripada omset perusahaan. Nah, ini yang mungkin sudah kita propagandakan, sudah kita kampanyekan, bahwasanya buruh ketika pandemi itu ditetapkan wabah nasional, kita sudah mewarning untuk meliburkan dan memberikan upah 100%. Sampai sekarang kita juga mengkampanyekan, mempropagandakan harus libur di tengah wabah seperti ini dan harus diberikan upah 100%. Tapi lagi-lagi pengusaha pasti akan berdalih, akan berargumentasi tidak mampu dan merugi
ya, terkait wabah COVID-19 ini. Tetapi sampai sekarang pun kita tidak bisa menemukan, tidak bisa membuktikan bahwasanya pihak perusahaan ini memang benar-benar merugi, atau jangan-jangan dalih ataupun perusahaan menginginkan mem-PHK karyawannya dan mengganti dengan pekerja kontrak. Nah, ini juga upaya-upaya yang kita patut waspadai bersama serikat-serikat pekerja, serikat buruh. Jangan sampai momentum COVID-19 ini dijadikan momentum PHK massal, momentum alasan perusahaan pengusaha untuk mem-PHK para pekerjanya dan diganti pekerja kontrak, ataupun pengusaha tersebut relokasi di tempat-tempat yang berbeda. Nah, ini yang harus fungsi kontrol pemerintah, fungsi kontrol negara, dalam hal ini Disnaker, kota, kabupaten maupun provinsi, untuk mencegah, untuk mengawasi, dan untuk membuktikan apakah benar-benar terjadi pada perusahaan tersebut, pada pengusaha tersebut. Karena pemerintah kan sudah menetapkan, sudah memberikan dispensasi pajak, dispensasi laporan keuangan, ataupun dispensasi lainnya yang diberikan pemerintah terkait wabah COVID-19 ini. Nah, mungkin ya, kalau saya boleh simpulkan di kajian online hari ini, nasib buruh hari ini sangat-sangat dirugikan, sangat-sangat memprihatinkan. Apalagi kawan-kawan buruh, kawan-kawan pekerja yang sampai hari ini belum berserikat ataupun belum berorganisasi. Kekuatan ataupun perjuangan ataupun perlawanan kawan-kawan yang belum berserikat pasti sangat lemah, pasti sangat rentan sekali tidak diberikan hak-haknya ketika di PHK, tidak diberikan hak-haknya ketika dirumahkan. Nah, ini yang sangat kita catat, bahwasanya serikat pekerja yang ada di Indonesia itu, dari sisi seluruh pekerja yang ada di Indonesia juga, persentasenya hanya 10%-an. Jadi 90% mayoritas kawan-kawan ini, kawan-kawan pekerja seluruh Indonesia itu tidak bekerja, tidak berserikat, tidak berorganisasi. Nah, ini yang rawan sekali, rentan sekali perlindungan hukum, perlindungan hak kawan-kawan ketika kawan-kawan mengalami PHK massal, ketika kawan-kawan mengalami dirumahkan. Nah, dari sisi PHK itu perlindungan hukumnya kurang ataupun bahkan lemah. Dari sisi perlindungan ekonomi dari pemerintah itu juga lemah pasca PHK yang saya katakan tadi, kartu prakerja. Ini dari dua sisi ini, kawan-kawan pekerja, kawan-kawan buruh yang terlockdown ataupun terimbas COVID-19 ini sangat-sangat rentan sekali, sangat-sangat lemah. Dan sampai mungkin kemarin kita dengar bahkan di media ada yang bunuh diri terkait PHK, terkait COVID-19 ini tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan sehari-harinya, entah itu kontrak, entah itu makan dan lain sebagainya lah. Atau bahkan ada yang tidur di emperan karena diusir oleh yang punya kos. Nah, ini mungkin terjadi di kawan-kawan mahasiswa juga, ataupun kawan-kawan yang belajar ataupun yang mahasiswa sambil bekerja. Nah, juga mengalami hal yang sama. Mungkin ada yang mungkin pulang kampung ketika ter-PHK juga, kawan-kawan mahasiswa. Ini yang mungkin jadi catatan kita, bahwasanya sampai hari ini melalui momentum May Day 2020 ini, kita solidaritas perjuangan buruh Indonesia mengajak semua rakyat, semua elemen rakyat, entah itu rakyat miskin kota, nelayan, petani, buruh
pekerja dimanapun berada itu bersatu padu melawan COVID-19 ini, melawan kesewenang-wenangan kapitalis, kesewenang-wenangan pengusaha, meminta fungsi kontrol, meminta pertanggungjawaban pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah Indonesia ini. Mari kita bersama-sama memerangi COVID-19 ini. Rakyat bantu rakyat, baik itu rakyat dari sisi buruh, pekerja, dari sisi nelayan, dari sisi petani, PKL maupun rakyat miskin kota. Ayo kita bersama-sama, rakyat bantu rakyat. Dan kita sudah membuat blok pengaduan untuk kawan-kawan yang ter-PHK maupun kawan-kawan yang dirumahkan di wilayah Indonesia ataupun di Jawa Timur ini. Kita berupaya untuk membantu kawan-kawan yang belum berserikat, yang tidak berserikat, untuk bisa tetap memperjuangkan hak-haknya. Karena sudah puluhan tahun bekerja, belasan tahun bekerja, kawan-kawan di PHK, ketika tidak berserikat, kawan-kawan tidak mendapatkan hak-haknya. Kita sudah membuat blok pengaduan untuk bagaimana caranya membantu kawan-kawan, posko pengaduan untuk membantu kawan-kawan yang ter-PHK dan dirumahkan terkait wabah COVID-19 ini. Dan sudah kita follow up beberapa perusahaan-perusahaan tertentu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan selaku narasumber hari ini dan diskusi hari ini. Nanti bisa kita lebih diskusikan lagi, lebih kita komunikasikan lagi, lebih informatifkan lagi lewat online di WhatsApp nanti jam 8 malam. Ya, semoga apa yang akan kita diskusikan lebih membuat gerakan sosial ini lebih bermanfaat lagi pada rakyat, khususnya rakyat Jawa Timur, agar ke depan generasi muda kita, generasi pekerja, generasi buruh ataupun generasi-generasi berikut kita itu lebih baik, gerakan sosialnya lebih masif, dan fungsi kontrol terhadap negara lebih kuat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat. Buruh bersatu, tak bisa dikalahkan. Buruh berkuasa, rakyat sejahtera.